Kalau Anda nonton video ini dan Anda saat ini sedang duduk di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, ataupun kuliah, atau Anda punya anak yang sedang sekolah, video ini akan membahas lebih lagi tentang tiga hal yang perlu kamu perhatikan kalau kamu pengen ke luar negeri. Yang pertama adalah tentang mimpi dan goal, yang kedua adalah tentang small habit, productive habit, dan yang ketiga adalah tentang mentor. Dan saya akan bahas tiga ini lebih dalam lagi. Mungkin Anda juga ada yang pernah mendaftar, mencoba untuk tes beasiswa ke luar negeri tapi nggak berhasil. Nah, di video ini saya akan mengulas lebih lagi tentang gimana cara mengatasinya. Kembali lagi bersama saya, Andrew Sufyan Putra, konsultan pendidikan dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dalam spektrum autisme. Selama 10 tahun lebih, saya telah menangani anak-anak berprestasi yang punya impian untuk kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri, dan puluhan dari mereka sudah berhasil mendapatkan cita-citanya, impiannya. Tetapi tentunya itu bukan hal yang mudah. Mungkin saya akan mulai dengan berbagi cerita saya sendiri. Jadi saya dulu waktu di bangku SMP, itu nggak pernah punya keinginan untuk studi ke luar negeri. Dan banyak orang saya rasa juga merasakan hal yang saya rasakan saat itu. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Di Indonesia aja udah cukup. Apalagi saat itu saya ada di sekolah unggulan di Solo, yaitu sekolah Pangudi-Luhur SMP Pangudi-Luhur Bintang Laut, yang salah satu sekolah unggulan di Solo. Menurut saya itu sudah bagus. Saya punya cita-cita mau masuk ke Universitas Gadjah Mada di jurusan kedokteran. Karena itu hal yang sering saya bicarakan dengan orang tua saya. Saya pengen nanti, saya sudah membayangkan, wah nanti lulus UGM, jadi dokter, hidupnya pasti akan sukses dan enak. Dan saya nggak ada impian ke luar negeri sama sekali. Sampai suatu saat, pertama kali saya ke luar negeri, itu setahun sebelum saya dapat beasiswa. Ya, itu saya diajak orang tua saya ke Singapura. Saya melihat, oh ternyata di luar negeri itu beda sekali dengan di Indonesia. Ya, jadi yang pertama, buat kalian yang belum pernah ke luar negeri, belum pernah merasakan gimana sih bedanya di luar sana dengan di Indonesia, dan kalau kalian punya mimpi untuk studi ke luar negeri, langkah pertama tuh kalian harus coba ke luar negeri dulu. Ya, zaman sekarang kita bisa melihat banyak hal melalui YouTube, melalui sosial media. Oh ternyata di Eropa tuh seperti ini, oh ternyata di luar negeri seperti ini. Tetapi beda ya kalau kita hanya ngelihatnya dari belakang layar, di balik layar HP atau layar TV, dengan kita sendiri ada di sana. Ya, jadi saya saat pertama kali saya ke luar negeri, saya itu ke Singapura saat itu, dan saya sungguh kaget. Wah ternyata beda banget, lebih bersih daripada Solo, lebih tertata, dan orang-orangnya mau ngantri, orang-orangnya lebih tertib, dan lain sebagainya. Itu bikin saya penasaran, apakah hidup di Singapura itu lebih enak? Kayaknya lebih enak daripada di Solo ya, karena saya dari Solo gitu. Nah, beberapa bulan berikutnya, saya masih punya ingatan akan pengalaman saya di Singapura, dan tiba-tiba ayah saya nawarin, ini ada beasiswa ASEAN Scholarship. Jadi ayah saya baca koran, ada iklannya ya, terus tanya ke saya, ini ada beasiswa ASEAN Scholarship, Andrew kamu berani nggak nyoba? Saat itu saya umur 14 tahun, saya masih SMP. Ya udah, saya jawab, oke, siapa takut, kita coba aja. Dan dari saat itu, saya punya impian untuk bisa menjalankan hidup saya, melanjutkan hidup saya di Singapura, seperti yang saya saksikan beberapa bulan sebelumnya. Ya, jadi mulai saat saya ditanyakan apakah berani mencoba beasiswa ke Singapura, saya itu sudah mulai membayangkan hidup di sana. Gitu. Jadi kunci yang pertama, apapun kondisi Anda, mungkin sudah pernah ke luar negeri, mungkin belum pernah ke luar negeri, mungkin kamu sudah pernah mencoba tes beasiswa tapi gagal, atau mungkin kamu baru pertama kali ini dengar tentang, oh ada beasiswa ya ke Singapura.
Ya. Untuk anak SMP ada, sekarang SD pun ada. Saya sudah memberangkatkan beberapa murid ya dari SD kelas 6 naik ke SMP kelas 1 di Singapura, dari SMP kelas 2 atau 3 ke SMP kelas 8 atau 9 itu lanjut ke Singapura juga. Ya, atau SMA lanjut kuliah ke luar negeri. Ya, ada cukup banyak murid saya. Ya, salah satunya dari sekolah unggulan SMA Pradita Dirgantara. Kalau kalian pernah dengar itu dari angkatan pertama ya, angkatan pertama yang ke luar negeri itu murid-murid yang saya bimbing. Nah, jadi saya selalu bilang ke murid saya, hal yang pertama harus dimulai adalah mimpinya. Kalau Anda orang yang pinter, Anda orang yang berprestasi, tetapi nggak punya mimpi, nggak punya semangat untuk keluar, itu seperti mobil Mercy, BMW, Audi, mobil mahal, tapi nggak ada bensinnya, gitu ya. Jadi bensinnya itu apa? Bensinnya itu mimpi, semangat kalian. Kalau kalian semangatnya masih, wah ini aku juga mencoba karena disuruh papa, disuruh mama, karena eh, orang-orang di sekitarku mendorong saya untuk coba beasiswa. Nah itu masih kurang. Ya, bros and sis di rumah yang nonton video ini. Mulailah kalian mencoba cari tahu lagi. Kalau kalian nggak tahu kenapa kalian pengen di situ ngobrol dengan orang-orang terdekat kalian, jujur aja nggak apa-apa. Saya kok nggak tertarik ya studi di Singapura. Dan mereka mungkin akan memberikan alasan, nih loh, Singapura ini seperti ini. Saya kok nggak tertarik ya kuliah luar negeri. Gitu. Mereka akan memberikan alasan-alasan kenapa kamu bisa tertarik kuliah atau studi di luar negeri. Dan kalian juga bisa cari tahu sendiri, zaman sekarang bisa Google ranking pendidikan Indonesia gitu, atau ranking pendidikan Australia, ranking pendidikan Singapura, kalian akan lihat betapa bedanya jauh gitu ya. Dan kalau saya sendiri sudah merasakan perbedaan pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Selama di Indonesia saya itu sering juara ranking di kelas, nilainya bagus, bahkan di sekolah salah satu top student. Begitu ke Singapura, ternyata banyak sekali perbedaannya dan saya bisa ranking terakhir, hampir nggak naik kelas dan lain sebagainya. Tapi di situ saya merasakan banyak sekali nilai, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat. Ibaratnya kalau orang bercocok tanam itu ya, panennya lebih banyak. Ya, kalau sebelumnya panennya cuma jagung, ya di Singapura tuh saya panennya nggak cuma jagung, tapi ternyata ada ubi, ternyata ada apel, ada durian bahkan macam-macam. Padahal durasinya sama, gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang pinter, banyak. Saya selama eh, sejak tahun 2000 ya, saya ke Singapura dapat beasiswa, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah 4 tahun. Jadi total 8 tahun. Setelah 8 tahun saya studi, lulus NUS, saya lanjut kerja, mulai usaha. Saya ngeliat banget nih, bedanya kalau kita bisa kuliah di Singapura atau di luar negeri, sekolah di Singapura di luar negeri, kita akan bisa punya pola pikir yang lebih terbuka, lebih kritis, lebih resourceful. Karena memang orang Indonesia tuh banyak yang pintar, tetapi sistem pengajarannya di sini tuh nggak maksimal. Ya, selalu berubah-ubah. Biasanya yang bisa mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan di Indonesia ini ya hanya yang top 10%. Kalau Anda top 10% mungkin Anda akan mendapatkan manfaat, tetapi itu pun juga nggak maksimal menurut pengamatan saya sebagai konsultan pendidikan. Jadi kalau Anda punya kesempatan, jangan menolak untuk studi ke luar negeri, untuk lanjut kuliah ke luar negeri. Kalau belum kepengin, cobalah main ke sana. Coba ngobrol dengan orang yang sudah pernah studi ke luar negeri, orang yang sudah pernah dapat beasiswa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang produktif. Ya, jadi kebiasaan produktif itu apa? Dimulai dengan kebiasaan membaca. Jadi saya selalu bilang ke semua murid saya, kalau Anda mau dapat beasiswa ke sekolah yang pendidikannya dengan bahasa Inggris, ya mulailah membaca satu halaman bahasa Inggris. Entah itu buku cerita, novel, koran, dari online e-book, apapun itu. Sehari satu halaman lah. Kalau Anda baru mulai sehari satu halaman. Besoknya sehari satu halaman. Nggak usah muluk-muluk sehari 20 halaman, nggak. Yang akan membuat Anda sukses bukanlah pencapaian yang wah. Tetapi small habits,
small productive habit. Setiap hari itu meningkat sedikit, setiap hari meningkat sedikit, tetapi diteruskan terus, ya, dilanjutkan terus. Itu nanti yang akan dampaknya menjadi besar. Bayangkan ya kalau sehari Anda baca satu buku, di dalam setahun, sehari Anda baca satu halaman. Dalam setahun Anda sudah bisa baca 365 halaman minimal. Kalau itu habit yang dipertahankan, di tahun kedua bisa ditambah sehari menjadi 2 atau 3 halaman. Dan Anda akan bisa menjadi lebih terbiasa di dalam membaca, memahami berbagai macam konteks. Ya. Kalau Anda mau lanjut beasiswa atau sekolah ke China misalkan, ya bacanya bacaan China, bacaan Mandarin di dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi biasakan membaca atau habit-habit yang produktif setiap hari, walaupun sedikit. Hari ini ditambah 10 menit membaca, atau hari ini ditambah 10 menit latihan matematika, atau hari ini tambah 10 menit latihan apapun itu, coding, latihan kalau Anda mau dapat beasiswa untuk musik, ya latihan musik gitu ya. Jadi small habits ini akan membedakan Anda daripada saingan-saingan Anda yang lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah cari good mentor. Cari mentor yang bisa membimbing Anda menuju level lebih tinggi. Ya. Jadi kalau Anda adalah pemain basket ya, misalkan Anda sering main, satu orang main dengan teman Anda 5 orang, 3 on 3. Main basket dengan 5 orang yang lebih nggak bisa main basket daripada Anda. Ya nanti Anda nggak akan bertumbuh, nggak akan jadi lebih baik. Tapi kalau Anda mainnya dengan orang-orang yang lebih hebat dari Anda atau levelnya sama, kamu pasti akan menjadi lebih mampu, lebih skillful. Main bola juga begitu, badminton juga gitu. Kalau kita sering main dengan orang-orang yang lebih jago dari kita, nanti skill kita juga naik, gitu ya. Jadi sama dengan beasiswa ini, kita nggak ada yang punya pengalaman langsung tahu, langsung pasti berhasil, ya. Tetapi ada orang-orang yang pernah melewati apa yang Anda inginkan. Contoh, saya sudah cukup lama membimbing anak-anak yang mau dapat beasiswa ke Singapura. Jadi kalau Anda pengen dapat beasiswa ke Singapura, Anda bisa consider mempertimbangkan untuk join membership di YouTube saya. Jadi di sini membership untuk pelajar Anda hanya perlu bayar Rp10.000. Rp10.000 tiap bulan dan Anda akan kamu dapat live eksklusif chat. Jadi bisa tanya apa aja, mau tanya PR oke lah. Nanti saya bantu jawab. Ya, dan saya akan bikin ada shorts khusus eksklusif untuk yang pengen scholarship, yang pengen tanya tentang pelajaran hanya 10.000 sebulan. Ya, tinggal join aja ya. Jadi sebetulnya akses itu ada. Kita tinggal harus cari. Kalau Anda nggak mau join tapi ada guru yang sudah pernah dapat beasiswa di sekolah Anda, oh ya bagus. Atau ada orang yang Anda kenal, saudara yang sudah pernah dapat beasiswa sebelumnya ke luar negeri, bagus. Luangkan lebih banyak waktu, tanya ke mereka, sehingga apa? Sama kayak tadi pemain basket. Kalau Anda sering bergaul, sering main, bertanding lawan orang yang lebih jago, nanti lama-lama Anda akan jadi lebih jago. Tapi sebaliknya, kalau Anda nggak mikirin, masih lama waktunya, masih tahun depan, masih 2 tahun lagi. Saya main sama teman-teman aja, saya ngobrol sama guru saya aja. Ya, nanti Anda akan menjadi seperti semuanya. Ya, faktanya adalah, kalau Anda mau dapat beasiswa, Anda pasti akan berada di top 5% of population. Atau ada yang bilang tergantung beasiswanya, ada top 1%. Nah, kalau Anda mau jadi yang 5% dari populasi, gimana caranya bisa jadi 5% kalau tingkah Anda, perilaku Anda seperti 95% ini? Nggak bisa, bros and sis. Kalau mau jadi 5%, kebiasaan harus 5%, pergaulan harus 5%. Jangan kayak orang-orang lain. Jadi kalau Anda bilang, wah teman-teman saya si A, B, C juga setiap hari nggak belajar, setiap hari mainnya gini gitu, ya udah nanti ujung-ujungnya Anda akan jadi kayak mereka. Nggak bisa menjadi spesial, top 5%. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Kalau kita mau jadi seperti pelaut yang sukses, ya harus mulailah berlayar. Mulailah luangkan lebih banyak waktu di lautan. Jangan tetap di rumah bertani sebagai petani tetapi pengen jadi pelaut. Nah, itu hanya mimpi artinya. Ya begitu ya. Menurut Anda gimana kalau kamu pengen ke luar negeri, studi ke luar negeri, apa kamu punya tips yang lain? Pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa, kalau belum subscribe dan share video ini ke lebih banyak orang. Dan kalau kamu mau mentorship
pertanyaan yang kamu punya mau saya jawab langsung, entah itu pertanyaan untuk pelajaran Inggris, matematika, sains, apapun itu, akan ada eksklusif chat section kalau kamu join member YouTube. Hanya 10.000 per bulan, silakan join dan kita akan lanjutkan di kolom chat eksklusif member. Terima kasih sudah menonton video saya bersama Andrew Sofyan Putra. God bless you all. Tetap semangat.